Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para pengurus kajian, ketua pemuda NA dan seluruh jajarannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali ada sesepuh bini sepuh yang rawuh dan semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya nikmat yang terbesar adalah kita masih diberikan nikmat sehat. Dan sehat itu sangat mahal harganya. Orang ketika sehat dihidangkan makanan yang tidak begitu enak, kasarane mung sego kali sambel, itu nikmat. Tetapi orang yang tidak sehat, mbok ditawari napa mawon mboten purun. Kira-kira nek kon milih loro terus dicepaki gule sate tongseng karo sehat ning mung karo sambel, milih ndi? Milih tongseng sate ning sehat. Nah, leres napa mboten? Masya Allah, cerdas ternyata. Nah, kenikmatan sehat yang luar biasa itu mari kita syukuri. Seandainya kita diberikan sakit yang sedikit-sedikit, ya ndak masalah. Sing penting sidik-sidik mawon, ampun kata-kata ngaten nggih. Cara mumet ya mumete sidik, cara masuk angin ya masuk angin sidik, njuk lek ndang mari ngaten ta. Karena ada orang yang secara fisik itu tidak pernah sakit. Nonton betul? Ada orang itu yang selalu sehat terus secara fisik. Ada hujan badai, orang itu tidak masalah. Awan-awan kepanasan, orang nggawa payung, ora masalah. Ono udan deres, udanan ora apa-apa. Mangan sak nggon-nggon ora apa-apa, turu sak nggon-nggon ya tetap sehat. Wonten mboten? Wonten ning akale mboten sehat. Nah, itulah orang-orang yang nyuwun sewu ada gangguan akalnya. Oleh karena itu, sebagai wajarnya manusia kita diberikan sakit sedikit, kita syukuri, mudah-mudahan cepat sembuh, kan begitu, ya kan? Nah, ini biasa nih, niki mas-mas, mbak-mbak, napa bapak dan ibu niki campur nggih.
Mas-mas. Mas-mas dan mbak-mbak atau bapak-bapak dan ibu-ibu muda saya nggak tahu ini. Ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih mas-mas dan mbak-mbak belum banyak menghadapi berbagai macam cobaan, tetapi kalau sudah berkeluarga, apalagi keluarga muda, ini cobaannya sudah banyak, ya kan? Dan diantaranya itu sudah merasakan dua hal yang paling dirasakan berdebar-debar dalam kehidupannya. Napa niku? Berdebar-debar ketika jatuh cinta. Nah, yang kedua berdebar-debar ketika jatuh tempo. Nah, niki pun ngerasain dereng. Jatuh tempo wayahe bayar sekolah. Jatuh tempo wayahe napa melih bayar ini dan itu. Itu kalau sudah berkeluarga, tetapi kalau belum merasakan dua hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan undangan, saya ngintip undangan, ternyata kajiannya adalah tarhib Ramadan, ya. Tarhib itu berasal dari kata-kata rohaba yurahibu tarhib, yaitu terjemah bebasnya adalah kita berlapang dada berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Tarhib Ramadan. Kira-kira nek wonten pertanyaan, sebentar lagi sedelo meneh poso, seneng nopo sedih, Mbak? Sedih. Oh, seneng sedih. Sedih nopo senenge nopo kira-kira ya. Di antaranya ada ketika datangnya bulan Ramadan tuh dia malah sedih susah. Sesuk jam 9 iki wis ora oleh ngopi. Ya tau Mas Puja, wis ora oleh ngopi ya. Nek sing ahli hisab, nah wis ora oleh menghisab ketika waktu siang. Jadi seakan-akan dia sedih ketika datangnya bulan Ramadan. Maka mari kita ubah. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita posisikan hati kita bahagia, senang. Ketika datangnya bulan Ramadan seperti tamu yang istimewa yang kita nantikan kedatangannya. Panjenengan pernah menerima tamu yang paling istimewa sinten? Siapa kira-kira? Ya? Atau mungkin seseorang, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati atau siapa? Ketika ada tamu yang istimewa, pasti hati kita senang dan kita menyambutnya dengan bergembira. Dan tentunya wujud dari kebahagiaan kegembiraan itu kita dengan melayani tamu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, umai sing biasane reget saponi, sing biasane seminggu pisan saponi. Nah, mau ada tamu resik-resik saponi. Kumbahane teng klampruk, gosokane teng klampruk, wah singkirke sentong sik ah. Ya, engko ndak ketok tamune. Sing biasanya setiap hari hanya makan gesek dan nopo sawi, kolo-kolo tak kurungke pitik. Ning ora ming dikurungke tok, ya disembelih. Nah, itu diantara wujud kebahagiaan ketika kita menyambut datangnya tamu yang istimewa.
Bahkan bisa dikatakan ketika di rumah kita tidak mempunyai apa-apa, kita berusaha menganak-nganakkan. Apa yang menganak-nganakkan? Ngono-ngonoake kok ngono. Mengada-adakan ngoten nggih. Pokoke sing ora ana diono-onoke. Tai entek golone entek ya priye carane. Nah, apalagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, akan membawa keberkahan, membawa ampunan, membawa hadiah, membawa bonus. Kita harus menyambutnya dengan hati yang gembira. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan kita itu, kita mempunyai waktu-waktu yang sangat istimewa. Di dalam satu hari Allah berikan waktu yang istimewa untuk manusia. Apa itu waktu itu? Yaitu di sepertiga malam terakhir, ya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang istimewa, di mana dikatakan dalam sebuah hadis Allah itu akan turun ke langit dunia. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa u'tiyalahu. Sapa wonge sing njaluk aku, sapa wonge sing njaluk tak kei wong kuwi. Gampangane dhewe ngaten niku. Kemudian man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Bahkan orang-orang ketika minta maaf, minta ampun kepadaku, maka akan aku berikan ampunan kepadanya. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Ibaratnya sepertiga malam terakhir itu adalah layaknya jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan pintas, jalan sidatan. Apalagi ketika kita melewati jalan tol, waktunya sepi, nyenyet. Wah, kaya mabur ini. Mas Safa nek nyetir wis di jalan tol, ya kan? Ngebut itu nggak ada orang di situ, itu akan cepat sampai. Nah, doa kita juga demikian. Di saat orang-orang yang sedang tidur, maka doa kita insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada hari yang istimewa di setiap pekannya. Hari napa, Mbak? Hari napa? Selasa. Selasa kliwon? Hari napa? Jumat. Ya kan? Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ati. Bahwa sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Bahkan dikatakan ketika seseorang itu meninggal, wafat, ya, di hari atau malam Jumat, maka Allah akan membebaskan atau menjaganya dari fitnah kubur. Purun mboten Mas, meninggal di hari Jumat? Purun? Ning ojo saiki. Ya besok. Di antaranya waktu yang istimewa ketika seseorang itu meninggal, yaitu di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, di bulan-bulan itu, di dalam satu bulan ada hari-hari yang istimewa di dalamnya. Kapan itu? Yaitu di pertengahan bulan. Yang ini dimaksud adalah bulan Hijriah. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Ayyamul bid, hari-hari putih. Maksudnya itu adalah ketika kita melihat bulan, maka bulan itu terlihat sangat putih, bulat, bulan purnama. Maka disitulah kemudian kita juga disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, dalam satu tahun ada bulan-bulan yang istimewa. Salah satunya adalah bulan Ramadan, ya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali kita mendengarkan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan
suffidat syayatinu wa maradatul jin. Ketika datang awal malam di bulan Ramadan, maka setan-setan itu dan dedengkot-dedengkot jin itu akan dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Dan pintu neraka itu akan ditutup semuanya, tidak ada satu pintu pun yang akan dibuka. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Falam yughlaq minha babun, tidak ada yang tertutup satupun, semuanya akan dibuka. Wa yunadi munadin, dan seakan-akan ada seorang penyeru yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mengejar kebaikan maka lakukanlah, ini saatnya, waktu yang terbaik, ya. Wa ya bagiyasy syarr aqshir, dan orang-orang yang biasanya melakukan kejelekan maka pendekkanlah, ya. Jangan melakukan kejelekan di bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan di malam itu ampunan Allah itu bahkan setiap malam itu Allah berikan kepada manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang barangkali sering melintas di pikiran kita. Jarene nek poso kuwi setan jin-jin jahat itu dibelenggu, dibondo, dipasung, napa melih, dikunci, ning kok isih ana sing berbuat maksiat. Nah, pripun jawabane? Maka di antara ulama menyampaikan wa maradatul jin, yang dibelenggu itu adalah dedengkotnya jin-jin jahat itu. Nek sing napa, nek sing mboten dedengkot, sing bukan komandan, nek kukam kan ada komandan kukam, ini ada komandan jin, punya warga, punya pasukan, punya prajurit. Nah, itulah yang dibelenggu. Sementara sing kroco-kroco wis ora apa-apa, sing kroco berkeliaran. Maka ketika ada seseorang tetap berbuat jahat di bulan Ramadan, imane kuwi kaya dene setan sing kroco, ya. Digodha setan sing kroco wae wis kalah. Apa meneh nek dedengkote diculke. Nah, ya kan? Itu diantara ulama menyampaikan seperti itu. Nah, maka Abu Abbas Al-Qurtubi beliau menjelaskan dedengkot setan itu akan dibelenggu, betul-betul dibelenggu, betul-betul akan diikat. Sementara Ibnu Taimiyah beliau memberikan penjelasan bahwa di bulan itu maksudnya adalah kebaikan-kebaikan itu peluangnya banyak sekali, ya. Ketika seseorang kemudian melakukan amal soleh, maka peluang-peluangnya itu sangat besar sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini sangat erat sesungguhnya berkaitan dengan para remaja dan para remaji. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nate paring pangandikan, beliau pernah bersabda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemudi, wahai pemuda, wahai pemuda, kalian itu sudah mampu untuk berkeluarga, ya, bahasa terjemah secara bebasnya begitu, falyatazawwaj, maka segeralah menikah, ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, ya, karena sesungguhnya dengan menikah itu akan mengamankan pandangan kita
dan juga akan membawa kebaikan, menjaga kemaluan kita. Tetapi diteruskan di situ, waman lam yastati, tetapi barang siapa yang belum bisa, yang belum mampu, fa alaihi bisaumi, maka berpuasalah, ya kan? Fa innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi senjata. Jadi puasa ini sangat erat hubungannya dengan para pemuda dan pemudi, ya kan? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wahai pemuda, wahai pemudi, nek pancen wis mampu berkeluarga, berkeluargalah, segera menikah, ya. Tetapi kalau belum mampu, berpuasalah. Kenapa demikian? Karena banyak yang secara fisik wis pengen, antar sing dereng rapi dereng, wis pengen, wis menggebu-gebu, ya kan? Secara fisik. Neng secara finansial dereng mampu. Priye carane? Berpuasalah. Karena dengan berpuasa ini akan menurunkan syahwat, akan menurunkan, kalau bahasa ilmiah itu ya Pak ya, ada hormon yang membawa kesahwat itu akan terkontrol, ya, tidak bergejolak, tidak menggebu-gebu, ya, dengan berpuasa. Nah, sesungguhnya ada makna yang bisa kita ambil juga di situ adalah bagaimana seorang pemuda dan pemudi itu secara real tidak boleh berpacaran, ya kan? Maka kemudian sebelum menikah itu disuruh untuk berpuasa, untuk menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Nanti kalau sudah siap pun wayahe baru berbuka, ya, seakan-akan demikian. Menikah itu seperti berbuka puasa, gitu. Jadi nek panjenengan poso sahur, kemudian di pagi hari weruh nopo? Weruh jajanan, nek sing wis rada dewasa mungkin enggak, nek sing masih remaja itu ya. Lihat makanan di pagi hari, wah menggoda sekali, ya kan? Weruh curu akeh kaya kurma. Weruh sanlet kaya sirup. Masya Allah. Awan-awan kumur ping 3 kok metune pindho tok. Sing siji nanti. Itulah gambaran ketika orang yang berpuasa itu, waduh, menggebu-gebu, keinginannya begitu kuat. Maka kalau anak-anak kecil itu pagi hari weruh jenang cendol wis pokoke diborong. Jenang cendol dawet ketan wis diborong. Kita ning jerambah. Gitu. Ning begitu nging, begitu nanti adzan maghrib, ya paling sing dipangan ya ming sithik tok toh. Nggih mboten? Pengalaman pribadi ketika masih kecil seperti itu. Ya kan? Maka pemuda dan pemudi harusnya juga berpuasa. Ya kan? Belum waktunya, belum mampu melihat mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbaknya, ya cukup dibatin gantengnya pun. Sing lanang lihat mbak-mbak akhwat, bahasa kerennya kan cewek gitu ya, mohon maaf, bening ayu-ayu. Pak Anto nih, Pak Anto pun rapi kan Pak Anto? Oh dereng, Masya Allah. dereng pindo, Masya Allah ya. Ketika melihat seperti itu, ya sudah dipatin mawon. Kemudian palingkan pandangan kita. Pandangan pertama berkah, pandangan kedua sudah tidak berkah lagi, ya kan? Pandangan pertama itu anugerah, yang kedua itu sudah tidak anugerah lagi. Ya. Maka ada kadang-kadang anak remaja itu kemudian dia terjerumus ke dalam pacaran, seakan-akan urung wayahe buka wis buka. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika betul-betul waktunya berbuka, ketika waktunya menikah, dia sudah tidak mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya.
soalnya wis nyuwun sewu ijib. Ijib dalam arti berbagai macam bentuk lah. Misalnya ya kan, sebelum waktunya dia sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, seakan-akan seperti orang yang berpuasa dia tidak kuat menahan sampai sore. Jadi ketika sore ya wis tidak ada kenikmatannya lagi, wong wis napa niku cara-carane umpet-umpetan awan-awan ora ana wong, umpetan ing kamar kok ana wedang toh terus diseruput sithik. Nah, bapak karo mbok ini ora ono, wah aman gitu. Ini kok ono wedang ning kamar kok kok kelong sithik. Atau mungkin makanan apa gitu ya, kecil tersimpan rapat dicuil, mungkin ada kisah seperti ini anak-anak. Cuil siang-siang makan makanan nggak mengenyangkan itu, tidak nikmat, tapi dia penasaran kemudian makan, itu seperti itu. Anak remaja-remaji pemuda yang tidak kuat menahan nafsunya, kemudian ia terjerumus dalam sesuatu yang dilarang oleh syariat. Oleh karena ini sangat erat sekali hubungannya dengan pemuda dan pemudi untuk menahan betul-betul berpuasa sesuai syariat, tetapi juga berpuasa di dalam aktivitas, di dalam pergaulan sehari-hari, agar nanti ketika menikah itu betul-betul bisa menikmati berbukanya itu dengan kenikmatan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan dua persiapan. Yang pertama adalah persiapan batin. Yang pertama apa? Persiapan batin. Dengan apa? Menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kita nikmati datangnya bulan Ramadan ini. Ada kegiatan-kegiatan yang penuh dengan berkah. Berkahnya Ramadan diantaranya yang bisa kita nikmati itu nanti di sana sini banyak kegiatan-kegiatan agamaan, mari kita nikmati. Ada kajian kuliah subuh, ada kajian berbuka, ada kultum, ada tarawih, tadarus, kita nikmati. Ya, wonten sahur bersama, wonten mboten? Longko nggih, sahur bersama niku. Kira-kira nek Masjid Al-Iktisam mengadakan sahur bersama, sing teko panitiane tok. Isih do ngantuk. Tapi wonten niku daerah Surakarta di Solo itu ada satu masjid besar, setiap hari mengadakan sahur bersama. Tapi ya tetap jauh berbeda jumlahnya dengan buka bersama. Nek berbuka bersama dijamin bludak. Kadang-kadang sing ora poso wae cok teko. Ayo bahaya. Ora poso ning melu buka, ya kan? Itu yang pertama, persiapan batin dengan menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kemudian persiapan batin yang kedua adalah taubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, sehingga kita berharap dosa itu akan dihapuskan oleh Allah dan kita bisa datang masuk ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ya. Nah, diantaranya ulama bahkan ada yang menganjurkan melakukan sholat sunat taubat, tapi diantaranya juga ada ulama yang mendoifkan hadis ini. Tetapi bagi kita mungkin yang terbaik, mari kita perbanyak istighfar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita perbanyak doa-doa kita memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, sehingga ketika masuk bulan Ramadan hati kita betul-betul bersih. Kemudian yang ketiga adalah memohon kemudahan.
karena segala kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita diberikan kemudahan kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Apalagi kalau orang-orang yang bekerja keras, ya, kerjane mriki kan tengalas termasuk bagian dari kerja keras. Kerja sebagai tukang batu termasuk kerja keras. Tugas kerja sebagai sopir termasuk kerja keras. Maka kita berdoa agar diberikan kemudahan, bisa menyelesaikan puasa. Nek teng Indonesia ini tesih lumayan, masih lumayan. Nek di luar negeri niku wonten sing poso niku sampai berapa jam ngoten niku. Ya toh? Karena memang mataharinya itu lama. Nek teng Indonesia kan standar paling-paling ming rodok gasik karo rodok bengi ngoten toh. Di luar negeri itu ada yang jamnya itu panjang sekali. Mungkin kalau kita melakukan belum tentu kita bisa kuat, ya. Ayohal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara doa yang bisa kita panjatkan, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, yaitu Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pun nate mireng, Mbak? Sampun nggih. Pun hafal? Dereng. Mas, pun hafal nggih? Pun, Masya Allah. Cobi 1 2 3. Sareng-sareng mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, ini diantara berbagai macam doa yang bisa kita lantunkan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain persiapan batin, ada persiapan lahir. Ini yang kedua, ya. Apa persiapan lahir? Yang pertama, berbekal ilmu pengetahuan. Di antaranya majelis ilmu seperti ini. Di antaranya mungkin bisa mencari di YouTube. Di antaranya mungkin bisa membaca buku dan seterusnya. Agar menambah wawasan kita, sehingga kita beramal di bulan Ramadan itu bisa maksimal. Sehingga harapan kita Ramadan kali ini adalah Ramadan lebih baik daripada tahun kemarin, ya. Apa di antara ilmu-ilmu yang barangkali bisa kita pelajari? Ya, yang dasar-dasar dipelajari, yang penting-penting. Di antara contohnya yaitu tentang seputar hukum-hukum berpuasa, sunah-sunah puasa dan seterusnya. Yang paling penting sekali sebelum datangnya bulan Ramadan, kita harus mengetahui kapan berpuasa hari pertama. Nah, kapan, Mas? Tanggal 1 Ramadan. Masa Allah cerdas-cerdas ternyata. Walaupun dangu mboten teng kadekan, begitu mudik ternyata sudah cerdas-cerdas anak sekarang. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan tentunya ketika tanggal 1 Ramadan. Sementara ini kadang terjadi silang pendapat di antara ormas Muhammadiyah dan pemerintah. Nah, kita di bawah Muhammadiyah, kita mengikuti Muhammadiyah, mengikuti keputusan, maka saat ini menggunakan kalender Hijriyah global tunggal. Ini sebenarnya ini adalah ide Muhammadiyah, ini sangat baik sekali. Kalau semua ormas sepakat, bahkan di luar negeri juga sepakat, itu satu dunia itu bisa bareng puasanya. Karena ini sudah global tunggal, ya. Namun ya yang namanya ide, gagasan itu tidak semua setuju. Tetapi kita bismillah
menerapkan itu, maka insya Allah puasa kita tanggal 18 Februari dan hari raya tanggal 20 Maret. Ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan diantara yang digunakan Muhammadiyah ini karena memang menggunakan pengamatan astronomi, menggunakan ilmu pengetahuan yang ini hikmahnya itu sangat banyak sekali. Di antaranya kita akan mantap ketika kita menggunakan metode tersebut. Sesuk poso pertama tanggal 18, berarti saurunge wis siap-siap engko bengi terawih, barisa langsung terawih. Nek sing menggunakan ru'yatul hilal di sisi kekurangannya, kadang-kadang di hari pertama itu sok masih ragu-ragu. Lagi wis maghrib wis ana pengumuman durung to, sesuk sida ora. Pun isak niki kok urung ana pengumuman. Musik. Nah, biasanya kadang-kadang kemudian terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada yang tidak taraweh di malam pertama. Kadang-kadang wonten sing taraweh ning pun napa? Malam. Jam 09.00 ya wis saiki taraweh. Jam 10 yo taraweh dan seterusnya. Ini diantara kelebihan dari metode yang digunakan oleh Muhammadiyah. Kemudian juga sunnah-sunnah ketika kita menjalankan puasa itu tentunya kita juga harus sedikit banyak mengetahuinya. Di antaranya waktu kita sahur itu waktu yang terbaik adalah kita mengakhirkan sahur. Kadang wonten sing jam 2 bengi sahur. Engko tekani menjelang subuh wis ngelih meneh. Ya kan? Ternyata niku. Maka kalau bisa kita mengakhirkan, orang ngereni nggih, maksudnya orang juk paling keri ngono wis adzan. Mboten ning mengakhirkan, mendekati waktu imsak. Itu sunahnya demikian. Dan di antara jarak antara akhir kita berhenti makan sampai adzan, ini adalah yang sering kita lazim kita ketahui di sekitar kita adalah imsakiyah. Itu adalah sebenarnya adalah waktu kehati-hatian. Jaraknya berapa? Nah, ini saya bacakan dalam kitab Umdatul Ahkam. An Anas ibni Malik an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu maqala tasyahharna ma'a Rasulillah, kita bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shalah, kemudian Rasulullah itu menunaikan salat. Sahur bersama Rasul, setelah selesai kemudian Rasul salat. Qala Anas, kemudian Anas berkata, qultu li Zaidin, saya berkata kepada Zaid, ya. Kam, berapa? Kam kana baina adani wasahuri, jaraknya itu berapa antara adzan dengan sahur itu, ya, waktu sahur dengan masuknya waktu adzan itu. Maka dikatakan qala qadru khamsina ayatan, itu jaraknya itu seperti orang membaca ayat Al-Quran itu adalah 50 ayat. Di antara ulama memberikan penafsiran, kita membaca ayat Al-Quran 50 ayat itu setara dengan sekitar 10 menit. Jadi insya Allah jarak 10 menit itu berhenti sebelum adzan itu adalah jarak yang paling afdol, jarak yang paling aman. Sementara kalau kita melihat jadwal yang diterbitkan Muhammadiyah itu lebih mundur 8 menit. Wah, ini saya luwih aman, rodok mundur meneh, itu kan. Akan tetapi ketika suatu ketika dilalah darurat kerinan, kok jam semene, kemudian sahur bersama keluarga cepet-cepet, ya kan. Kemudian meh tinggal sak cendok rong cendok kok wis adzan. Pripun?
Maka ada hadisnya, ketika sudah mendengar adzan, kemudian di tanganmu masih ada gelas, kemudian masih ada air, nah minum lagi. Masih ada air sedikit, maka tunaikanlah hajatmu. Ketika makan di piring masih ada sesendok makanan, maka selesaikan hajatmu. Oh kok adzan, Allah Akbar, Allah Akbar, sudah langsung cepat habiskan. Ora cepet habiskan, tanduk meneh. Beda niku. Cepet entek iki malah tanduk meneh. Bukan berarti nambah, tetapi yang ada itu dihabiskan. Ning aja yo ngene. Wah ki adzane musala kene sing kono urung adzan kok tak melu sing kono. Wah payah meneh. Ya kalau kita memang sudah sudah sepakat, sudah mengikuti Muhammadiyah di ranting ini, berarti ya patokan adzan kita adalah adzan masjid ini, ya kan? Kok tiba-tiba masih sedikit, masjid wis adzan, wis adzan, langsung habiskan. Ojo tanduk meneh. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah niki pun entek waktu niki. Tekan jam pinten masuk mari jam 5. Kamu jam 6. Kula sing mboten kuat. Ya. Ra dilonggar nggih. Nggih. Ya nanti insyaallah enggak lebih dari 1 jam lah. Di antara yang barangkali juga harus kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau memberikan rambu-rambu, la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Di antara kalian itu tidak boleh mendahului puasa Ramadan sehari 2 hari sebelum Ramadan puasa. Kalau tidak terbiasa puasa sunnah, kecuali kalau orang yang sudah terbiasa puasa Daud Senin Kamis, kemudian kok sehari 2 hari itu puasa Ramadan, itu boleh. Tetapi kalau sudah tidak terbiasa, njuk ujuk-ujuk, wah tak latihan sik wong sesuk Ramadan, saiki tak latihan poso sik, itu tidak boleh. Kemudian juga ini bagi pengantin anyar ini ada perlu diketahui juga ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaqtasilu wa yasumu. Ono begini. Ini diantaranya ya inti dari hadis ini, ketika kita yang sudah menikah, para bapak ibu muda ya, ketika berhubungan suami istri di bulan Ramadan, asal boten Mbak nggih, angsal mawon ning bengi, nek awan bahaya hukumannya berlipat-lipat. Nek itu malam hari boten kuat nggih Pak Antok nggih, kemudian pundi Pak Anton niku mboten kuat, oh malah kabur nggih, oh dereng mboten kuat, kemudian melakukan hubungan suami istri ya kan, kemudian sahur dulu boleh, baru mandi wajib dan dilanjutkan puasanya. Tidak harus kemudian wah ki kudu tangi jam 1 nggih keramase ngaten mboten. Silakan waktunya sahur, langsung sahur saja, kemudian sebelum sholat subuh segera mandi wajib ya, ini penting. Ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kalau tadi sahur itu kita disunahkan untuk mengakhirkan, sementara ketika berbuka kita disunahkan untuk bukan mendahulukan apa ya,
menyegerakan. Artinya memang ketika sudah datang waktunya segera. Ora sah dindende. Sudah terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, usik nyong kuat kok. Main ganjarannya tambah ya, pala ora ganjarannya ora tambah pala makruh ya kan. Begitu sudah adzan langsung segera dibatalkan. Itu adalah yang terbaik. Nek teng mriki tanda takjile tesih sirene napa adzan, Mas? Sirene nggih. Nggih. Sebenarnya yang terbaik itu langsung adzan. Ning nek wis biasa ya rada angel, ya. Saya pernah kedatangan tamu seorang syekh. Beliau keliling dunia tapi beliau aslinya dari Palestina. Kemudian dia bilang kepada saya, ketika dengar suara sirene itu beliau takut, kaget. Masya Allah, Ustadz, mahada saut, suara apa ini? Kemudian beliau mengatakan, hada min alamatil Yahud. Ini suara ini tanda-tanda alamat apa namanya, suara yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, ya kan? Kalau orang Nasrani kan membunyikan lonceng itu, teng. Orang Yahudi itu membunyikan sirine, terumpet. Maka ketika terjadi perang antara Palestina dan Israel kan, ya orang-orang Yahudi itu membunyikan tanda bahaya itu juga seperti sirene berbuka puasa itu. Asahnya itu kan, perasaannya kan kemudian, waduh ini suara opo ini. Wong Indonesia kok isi ana suara kaya ngene. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada saya, kalau bisa rubah langsung adzan. Ya, tapi ini sudah apa ya, menjadi adat di sekitar kita. Ya tidak, mungkin masih toleran lah, tetapi yang menjadi pokoknya adalah segera kita mendahulukan untuk berbuka puasa. Kemudian yang terbaik ketika kita berbuka puasa itu dengan makanan apa? Apa Mbak? Air yang manis? Ini sudah manis-manis masnya kok. Yang terbaik adalah dengan makan kurma muda. Kalau tidak ada yang muda, kurma tua. Ini nek boten nonton aja golek sing basa. Ya. Ini seiring dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutubatin. Fa ilam takun rutubatun fatumairatun. Fa ilam takun tumairatun hasawatin min ma'in. Kalau sudah tidak ada kurma muda, enggak ada, kurma tua enggak ada, maka cukup air putih. Ini yang paling afdol, paling bagus. Ini ngono sing anu to, ajare paling anu manis, minuman manis ngoten niku. Paling bagus adalah minuman yang putih. Nah, minuman putih. Ya, Masya Allah, nikmat sekali. Nah, ketika orang menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan dan minuman yang manis itu adalah dalam keseharian beliau, tidak dikhususkan ketika berbuka puasa, ya. Karena ahabus salabi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-hulwal barida, bahwa sesungguhnya minuman yang paling disukai Rasulullah ialah yang dingin dan manis. Ini ya dingin ini meneh. Ini dingin dan manis. Manis itu sesungguhnya tidak harus legi loh. Di antara ulama itu menyampaikan air yang manis itu adalah bersumber dari air mata yang segar. Nah, ini air mata no mboten iki? Kok air mata? Mata air.
Mata air yang segar. Niki mata air putih niki. Jumprit napa tabet? Napa air hujan malah? Ya. Kemudian di antaranya yang dikatakan itu adalah rendaman air campuran madu, kurma, kismis. Nah, beliau suka sekali dengan minuman ini. Jadi air manis seperti ini direndam kurma dan kismis. Nah ini kemudian diminum lagi. Nyuwun sewu kayak kula rada serak jane. Kemarin 1 hari penuh itu membawa acara moderator kegiatan penguatan dai Muhammadiyah di Umah Kebon. Termasuk Mas Safar ini saya suruh baca Quran dengan Mas Istaqim seharian full sampai asar. Kemudian setelah itu di perumahan ada pengajian air usana sampai malam. Kemudian tadi pagi kegiatan tadi pagi habis subuh PCM Kandangan. Kemudian setelah itu lari ke PCM Temanggung. Setelah itu kemudian baru ke sini. Jadi suaranya memang meskipun itu diantaranya tidak ngisi semua, diantaranya ada sebagai peserta, tetapi belum istirahat gitu ya. Jadi kalau disediakan seperti ini wah nikmat sekali. Ya sampai mana tadi? Sampai putih jumpret. Ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai minuman yang manis itu adalah konteksnya adalah setiap hari beliau. Ya, air yang bersumber dari mata air yang di situ ada rendaman kismis dan kurma. Adapun ketika berbuka puasa yang afdol adalah kurma muda, tua, kemudian air putih seteguk, 2 teguk dan seterusnya, itu yang paling afdol. Anak manis pripun? Enggak boten apa-apa, monggo. Silakan manis ya. Tetapi ingat kalau usianya sudah di atas 40 tahun, wonten mboten? Ini sing nom-nom kabeh. Oh ini wonten di atas saya sudah 40 tahun ke atas, ketika mengkonsumsi makanan minuman yang manis monggo dibatasi. Karena apa? Karena itu nanti bisa menimbulkan kadar gula darahnya meningkat. Sing maune poso kemudian kaget memasukkan banyak manis-manis, itu bisa menimbulkan kadar gula darahnya meningkat. Contohnya nopo? Kolak manis mboten? Manis. Nek gedangnya lumayan wong apa alami. Ning biasanya cok tambahi gula Jawa. Kadang-kadang tambahi gula pasir. Wah, ini tambah manis. Wonten melih sop buah. Gedang, gandul. Napa melih? Nanas, semongko. Manis-manis doyo ini sebenarnya kalau alami nggak masalah buah-buahannya. Kemudian dikumpulkan jadi satu di mangkok, ditambah susu kental manis. Isih kurang marem ditambah sirup. Masya Allah, ini manisnya kuadrat. Masih muda-muda, insya Allah lebih aman. Tapi nanti ya menghidangkan untuk mertua, untuk bapak ibu, monggo diatur, dikurangi. Jangan sampai kemudian manisnya itu berlebih, karena itu akan membahayakan kesehatan, akan membahagiakan orangnya tetapi membahayakan kesehatan ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang pertama tadi adalah persiapan kita menambah ilmu kita. Kemudian yang kedua yaitu dengan persiapan fisiknya adalah persiapan menambah kekuatan badan kita
dengan berlatih berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi ini pun keliwat nggih. Karena ini sudah pertengahan ke atas. Sesungguhnya ada persiapan fisik yang bisa dilakukan. Kita berpuasa di awal-awal bulan Sya'ban, baik itu Senin Kamisnya, ya kan, atau puasa Dawudnya bisa kita lakukan untuk istilahnya niku pemanasan. Nek panjenengan olahraga itu ada sesi pemanasan. Kemudian Ramadannya adalah sesi bertarungnya. Kemudian Syawal sesi cooling down, sesi untuk napa? Menurunkan kembali, untuk cooling down. Sesungguhnya Islam mengajarkan sunnahnya. Rasulullah SAW sudah memberikan yang terbaik seperti itu. Puasa Sya'ban dulu sudah terbiasa, kemudian Ramadan, kemudian Syawal. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya akan memperkuat fisik kita. Tetapi di sisi lain, ketika sudah 15 hari atau tanggal 15 ke atas di bulan Sya'ban, itu sudah tidak dianjurkan lagi berpuasa, ya, karena itu adalah sesi kita persiapan. Corotes niku adalah hari tenang, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya nek ana wong kok poso di pertengahan Sya'ban ke atas, poso terus misalnya, nanti ketika masuk Ramadan bisa fisiknya ini bisa lemah. Nggih mboten? Karena biasanya kita merasakan nek poso seminggu itu sih semangat. Poso rong minggu semangat. Nek wis pertengahan ke atas biasanya sok wis rada loyo. Nggih mboten Mas? Nggih. Apalagi mbak-mbak, ibu-ibu muda ini menyiapkan sahur. Kadang-kadang nek wis pertengahan ke sana tangine sok rada awan. Itu biasanya jam 3, kadang-kadang sok kerinan setengah apa dan seterusnya. Bapak-bapak bukane angel, bapak ini karo anaknya angel dibuka. Kalau rasa dibuka, jajal poso pura. Ini luar biasa ibu-ibu ini, apa namanya, jasanya membangunkan suami, membangunkan anak-anaknya untuk berpuasa. Coba nih ibu-ibu ngambek sehari 2 hari, wah kacau walau, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan sedikit saja. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Karena di bulan itulah amalan dalam setahun itu akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara amalan pekanan setiap Senin dan Kamis, maka kita disunahkan untuk berpuasa juga. Kemudian amalan harian akan dilaporkan kepada Allah, yaitu setiap waktu subuh dan waktu asar. Nah, amalan setahun, rekap yang setahun itu akan dikirimkan di bulan Sya'ban. Maka kemudian beliau mengatakan, aku senang ketika amalku dinaikkan, diangkat, dilaporkan, aku dalam kondisi puasa. Wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Ini ternyata catatan amal kita itu yang akan dilaporkan oleh malaikat itu sudah berlapis-lapis. Harian sudah dilaporkan, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Padahal sudah tercatat semuanya di kanan kiri kita itu, sejak kita lahir sampai kita besok meninggal, tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya tercatat. Toh demikian malaikat masih melaporkan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, ya. Ada satu penelitian bahwa ketika manusia itu hancur, ada satu tulang yang tidak pernah bisa dihancurkan, tidak pernah bisa busuk, tidak pernah bisa lebur. Tulang apa niku? Tulang ekor manusia. Teng pundi Mas? Jaldi anu.
Wonten-wonten. Setiap orang pasti ada tulang ekor. Tidak ada ekornya tapi ada tulangnya. Nah, maka ditemukan kuburan yang sudah beratus-ratus tahun, kemudian dibongkar, semuanya itu sudah membusuk, sudah hancur. Ada yang masih tersisa tulang ekor manusia. Bahkan di Yaman, di negeri Yaman, ada seorang dokter dan syekh ini meneliti tulang ekor ini, kemudian dihancurkan, ditumbuk, dibakar, diselap sampai hancur. Tetapi ketika dibawa ke laboratorium, ini masih ada sel yang bergerak. Wah, ini adalah tanda keajaiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh badan jasad manusia itu akan hancur semuanya kecuali tulang ekor manusia. Karena kelak di hari kiamat manusia akan dibangkitkan melalui tulang ekor itu. Nah, seperti biji akan tukul, tumbuh, terubus, terubus, Pak terubus. Nah, ini tukul, terubus nih. Nah, itu seperti itu. Itu diantara keajaiban alam, keajaiban teknologi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti itu. Nah, ini ditiru pesawat terbang. Ada yang namanya bukan blackboard, apa namanya? Kotak hitam. Black box, bukan blackboard. Blackboard niku papan tulis. Black box, kotak hitam. Di kapal juga ada kotak hitam. Ketika terjadi kecelakaan, yang paling dicari kotak hitam itu. Nah, ini meniru seperti tulang ekor manusia, di mana yang ada di pesawat itu akan terekam semuanya, yang ada di kapal itu akan terekam semuanya, sehingga bisa mengetahui terjadinya kecelakaan itu penyebabnya ini dan itu. Ya, meskipun tidak full tetapi bisa membantu untuk kemudian mendeteksi. Itu sebenarnya adalah meniru dari teknologi yang diciptakan Allah lewat tubuh manusia. Ini sungguh luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan persiapan kita menyambut tamu yang istimewa, menyambut tamu yang agung, menyambut tamu yang membawa berbagai macam keberkahan, membawa ampunan dan seterusnya, sehingga ini adalah bulan panen raya, bulan diskon besar-besaran. Nah, ibu-ibu niku mesti ketika belanja onten diskon sithik mawon dipertimbangkan. Nggih mboten, Mbak? Shopee, Topet, sing kene diskone akeh, milih sing diskone akeh. Sing mau ning orang blonjo gandeng ana belanjaan diskon besar-besaran, diskon 50% dadi blonjo. Ya, seharusnya dengan datangnya Ramadan ini juga semangat kita, keinginan kita ini lebih kuat lagi, karena di situ ada bonus diskon yang sangat besar sekali. Demikian yang barangkali bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi sebagai pemot, sebagai peringatan untuk saya pribadi dan sumrambah dumateng jamaah sedaya. Mugi-mugi wonten manfaat lan ginanipun. Mangkatan ingkang saged kula aturaken, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.